Kunaon si Dodi make jengwani ka Pak Dedi, KKDM, gogorokan itu ya. Heuh atuh da backing nage jenderal, mantan jenderal. Oh, Anu kamari. Lu Dodi ya, Dodi Permana, ya Uniko, yang suka Uniko, usaha nipu kolot. usaha nipu kolot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, Dodi Permana ini sedang gencar-gencarnya menuduh Pak KDM atau Bapak Aing. Apa saja sih tuduhannya sampai akhirnya nanti di ending video dia mendapatkan karmanya teman-teman ya. Langsung kita simak saja video yang pertama. Woi, kedung sate. Ngaya teh sinangan di Rocky dulu. Hah? Ayah Dodi Permana. Ya, saya tahu, Pak. Saya ucapkan selamat datang untuk saudara-saudara saya dari Bogor, Kabupaten Bogor, dari Cianjur, dari Padalarang, dari Subang, dan lain-lain. Ini luar biasa. Sejarah di Bandung baru kali ini ada tronton mengelilingi gedung sate. Ini ada apa? Kan Bapak yang ke situ, kenapa Bapak yang nanya ada apa? Kocak. Kocak tuh Bapak ini. Orang dia yang bawa, dia sendiri yang nanya. Di medsos, Deddy Mulyadi memang mendominasi. Seakan-akan Deddy Mulyadi itu orang paling baik. Ya Bapak kalau mau menanding Deddy Mulyadi ya nggak sebanding Pak. Kenapa? Deddy Mulyadi itu punya tim khusus. Bahkan sebelum di YouTube, Deddy Mulyadi itu sudah punya Facebook ya, yang pengikutnya juga udah jutaan Pak. Sebelum ke YouTube dia udah punya Facebook. Baru setelah itu baru ke YouTube. Seakan-akan oleh Deddy Mulyadi semua akan sejahtera. Seakan-akan seperti raja. Pak Deddy bukan menjanjikan Pak, tapi sedang mengusahakan agar rakyat itu sejahtera, ya kan? Coba sekarang bandingkan Pak dengan pejabat-pejabat sebelumnya. Minimal jalan aja sekarang itu udah bagus Pak di mana-mana. Ya, kalau Bapak belum lihat, coba lihatlah di TikTok. Berapa banyak mereka tuh nggak dibayar loh Pak. Mereka tuh karena masyarakat yang sukacita gitu menyambut Pak Deddy Mulyadi yang bekerja gitu loh Pak. Wah, Bapak ini nggak tinggalan informasi kayaknya nih. Ingat, ini demokrasi. Masyarakat rumpin. Tiba-tiba nasibnya terbalik. Tadinya memiliki usaha, tadinya memiliki pekerjaan, seketika jadi pengangguran. Saya rasa Pak Deddy Mulyadi ini sedang berusaha menyelamatkan lingkungan gitu ya. Dan harusnya kalau memang pekerjaan utamanya adalah tambang, itu yang harus dipikirkan adalah ketika kita punya pekerjaan satu, kita harus memikirkan di belakang ada pekerjaan yang lain. Kalau pekerjaan pertama ini kolab, harusnya seperti itu Pak. Oleh siapa? Oleh Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi harus bertanggung jawab. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa terhadap episode pertama ini ya, benar-benar. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut ke video keduanya. Santai aja. Asik nontonnya. Saya lihat ada mobil Lexus. Ternyata kredit. Ya udah gitu nggak bayar pajak lagi. Kebangetan Bapak. Bapak nggak punya mobil Lexus Pak. Sampai mobil Lexusnya aja dibahas Pak. Itu contoh ya. Nggak apa-apa, kita tonton aja. Kan asik tuh, kayak orang banyak duit bagi-bagi duit. Wah, dari konten aja udah miliaran per bulan. Sekarang saya nanya satu kali aja, pernah gak Bapak Dodi Permana ya yang terhormat membagikan 10.000 aja atau 100.000 rupiah aja kepada orang? Kan gak pernah Pak. Harusnya kalau Bapak mau membandingkan itu,
Bapak juga harus melakukan hal yang sama dong, gitu loh. Baru seimbang. Kalau cuma sekedar nyinyir, semua orang juga bisa, Pak. Ternyata klaksonnya kredit. Ya, kita tonton bagaimana sekarang para wakil rakyat sedang memperjuangkan di mana gubernur menghentikan bantuan untuk pendidikan. Kita langsung ke video selanjutnya saja. Mungkin saya agak gregetan nih. Dodi Permana kembali mengkritik KDM. Ia menyatakan jalan-jalan di Jawa Barat bukan dibangun oleh Deddy Mulyadi, melainkan dibangun para gubernur sebelumnya. Heran saya sama pemuja KDM ini ya, para hater saya. Ada yang bilang begini, bohong katanya. Mana gubernur yang terdahulu pernah membangun jalan? Ini terbalik ya. Justru gubernur Deddy Mulyadi itu belum pernah membangun jalan di Jawa Barat. Yang pernah membangun jalan itu gubernur yang lalu-lalu. Seperti Pak Ahmad Heriawan, akhir ya. Nah, Ini jadi ambigu teman-teman ya. Makna membangun itu membangun dari awal, dari gali tanah pakai excavator, kemudian menguruk pakai koral, terus apa namanya batu. Yang dimaksud seperti itu atau bagaimana? Saya nggak ngerti juga nih. Tapi yang kita lihat kan sekarang begini, kenyataannya banyak jalan-jalan di Jawa Barat ini yang udah pakai hot mix, Pak, mulus, ya kan? Jadi buat apa kalau kita ngebangun jalan, sedangkan yang sudah ada aja hancur, bolong-bolong, Pak? Berapa banyak nyawa yang sudah melayang karena jatuh di tempat yang berlubang. Harusnya jalan itu selamat, tapi ketika dia jatuh, dilendes tuh sama yang belakang. Itu logikanya harusnya ke situ dong, Pak. Kenapa harus Bapak ngejarnya bangun tebing dibelah jadi jalan baru? Wah, orang kayak Bapak ini nggak maju Indonesia, Pak. kemudian apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sekarang? Hanya penetrasi jalan. Penetrasi jalan itu semua gubernur melakukannya. Ya, istimewanya apa Deddy Mulyadi? Istimewanya penetrasi jalannya itu menyeluruh, Pak. Dananya membengkak, dananya besar, ya kan? Sehingga semua orang bisa merasa. Saya sendiri merasa, Pak, di tempat saya. Jalan yang tadinya berlubang itu sekarang hot mix, Pak. Udah hitam, udah hot mix lah ya. Itu seneng banget. Kita ngerasa banget. Bahkan jalan-jalan di kota itu semuanya di hot mix loh, Pak. Di hot mix, bayangin. Bagus, mulus, nyaman. Kita ngendarin aja nyaman. Nah, Anda ini, kalau Anda jadi pejabat juga saya rasa nggak bisa nge-hot mix jalan kayak gitu. Mikir paling juga balikin modal kampanye. Membangun jalan dalam setahun hanya 17%. Ya, hanya 17%. Biasa aja, cuma digaung-gaungkan, dilulukan seakan-akan, waduh, hanya ini yang hebat. Padahal kalian yang kurang wawasan. Di mana sih istimewanya? Istimewa dong, Pak, ya kan? Soleh, mau berbagi, peduli pada rakyat kecil, bangun jalan, semuanya di jalan. Kenapa jalan yang ditamain? Karena jalan adalah infrastruktur yang menggerakkan ekonomi. Di situ kecerdasan Pak Dendi. Pak Dendi istimewa dong, Pak. Aduh. Oke, next teman-teman. Kita Tentang barak militer, anak masuk barak militer. Sekarang anak masuk barak militer berbayar, gak gratis. tolong teman-teman infonya. Apakah benar masuk barak militer itu berbayar? Kalau benar langsung tag Pak Deddy Mulyadi teman-teman ya. Apa kabar dengan tebus ijazah atau ambil ijazah di sekolah ya yang akan dibayarkan oleh Pemprov? Bohong, ya kan? Jadi memang ya demikianlah adanya ya. Marak bikin sensasi di awal, di akhir-akhir ya cerut marut. Saya rasa kalau Bapak jadi pejabat juga sama, Pak. Oke, next. Barat Deddy Mulyadi telah menghapus dana bantuan untuk sekolah swasta. Nah, ini yang teriak-teriak hanya PKB ini yang membela kepentingan pendidik. Ayeuna aku bancet sawah dangukeun ya. Bancet sawah. Bapak KDM. Bancet. Kusia dihina wae teh. Tadi ku sia.
bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya, yang biasanya uangnya diberikan melalui sekolah atau yayasan yang disebut dengan BPMU. Itu Bapak Dodi Permana, tolong ya, lihat untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami bukan hanya menanggung pembiayaan sekolahnya, kami juga akan menyiapkan sepatunya, menyiapkan bukunya, menyiapkan baju. Pak Dodi Permana denger ya, bukan hanya biaya Pak, tapi baju, sepatu, semua peralatan dibantu. Kalau jadi pejabat Pak, apakah bisa seperti itu Bapak? Aduh. Pak Dodi seragamnya, karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Hatur nuhun ya, salam untuk semuanya. Kumaha kahartos bancet sawah sih teh sendon. jelas beda level Pak Dodi. Anda belum nyampe pemikiran Anda seperti Pak KDM. Pak KDM sudah sampai ke sana. Gimana caranya agar anak-anak sekolah yang kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah swasta bisa sekolah ke situ. Tetapi biayanya ditanggung sama pemerintah. Bukannya dipangkas, dihilangkan. Wah, Anda kurang baca kayaknya Pak Dodi. Sampai akhirnya teman-teman ya, akhirnya kebongkar sebenarnya siapa Pak Dodi Permana. Yuk kita simak video. Kunaon si Dodi make jenggwani ka Pak Dedi ka KDM gogorhokan itu ya. Atuh da backing na ke jenderal, mantan jenderal. Anu kamari dicalonkeun gagal maju ke Pilgub ku Gerindra. Orang-orang Gerindra kene. Tinggali. Akhirnya kebongkar teman-teman. Iya dudungan si Dodi ya. Ayo si Dodi mada. Ih, jangan jujur Bapak. Bapak jangan jujur Bapak. Kunaon si Dodi Ini Bapak jujur banget nih. Dan kita dengarkan teman-teman dari Kang Telur Meroket. Lu Dodi ya, Dodi Permana. Ya, Uniko. Yang suka Uniko, usaha nipu kolot. Ini ada lagi nih, ya sebutan untuk Pak Dodi Permana. Uniko, usaha nipu kolot. Jadi kolot itu orang tua. Jadi Pak Dodi ini senang nipu orang tua. Yang hidupnya masih bergantung terhadap orang tua, ya. Bang, jangan jujur Bang. Itu Avanza digas. Jangan jujur Bang. Yang gagal nikah, ya, dan dibiayai oleh temannya, yang kemarin nangis-nangis. Udah Bang, udah Bang, jangan disebutin semua. Lu tega lu Bang. Disebutin semua. Nih abang tega nih sama temen nih. Minta dicariin janda sama saya. Nih, saya lihat-lihat ya dari video-video Anda ini, Anda merasa paling benar, merasa paling pintar daripada Gubernur Jawa Barat, ya. Merasa paling populer nih daripada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi Bapak ini. Nah, saya kasih tantangan buat Anda lah Dod ya. Setelah masa kepemimpinan Kang Deddy ini habis, Anda maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, ya, berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Gak bisa Bang, gak bisa gitu. Mahal biaya Bang. Biaya kampanye mahal Bang, ya. Independen, gak terkenal juga, tapi ya mungkin yang milih juga orang TikTok aja. Saya pengen tahu ya, apakah Anda partai yang mau mengusung Anda Dodi Permana, apakah Anda masyarakat yang mau memilih Anda Dodi Permana? Tunjukkan kalau kau memang manusia yang berkualitas atau manusia yang memang hidupnya tak pantas. Aduh. Ini si abangnya jujur banget teman-teman ya. Sampai segitunya loh Bang. Gue coba dibongkar kabeh Bang, jangan dibongkar semua Bang. Oke teman-teman, ada satu lagi nih.
Kurunyung tuh video si Dodi. Aduh, aing jeung pamajikan kuat seserian. Pajarkeun teh mana snap Dedi Mulyadi pemimpin anu sok turun teh. Buktina di Ciarua tuh can turun-turun. Aduh, aing. Udah bang. Jangan Yalah, serius dibuka lah. bang. Jangan, Otak oke ai hudang lah berang-berang teuing nyakar kehet. jangan dibongkar bang, kasihan bang. Batur mah geus nyeun video nage geus katingali ku sadunia. Terus bobolokot naon batur mah. Aya mah. Karek hudang sare cumpagungna kursi bari ngomel. Aduh ampun Gusti Agung. Nah lucu-lucu teh nyangkar ke headset. Sampai akhirnya teman-teman ya. Kesabaran para pengacara Jawa Barat itu satu. Nah, apa namanya? Nih, akhir. Ya, gimana Pak? Tim Hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada yang memimpin orasi pada saat demo menentang tambang ilegal, menyampaikan beberapa prinsip yang kami anggap melanggar hukum. Melanggar hukum teman-teman ya, melanggar hukum nih, dengerin baik-baik. Artinya ya meminta, menuntut serta mendesak hukum untuk membuka tambang galian ilegal yang sudah ditutup, menurut kami ini melanggar hukum. Karena Ada bahasanya aja ilegal, tidak legal, ya kan? Logikanya kalau sudah ilegal masih dibuka saja, itu berarti ya, sudah susah perkaya diri. Waduh, Permana ini mewakili orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka saja gitu ya. Karena ternyata ya sahabat-sahabat mereka sendiri. Tapi saya yakin nih teman-teman, setelah melihat video ini, Pak Dodi Permana ya, ketar-ketir nih asli, ketar-ketir teman-teman ya. Ya, kita doakan lah mudah-mudahan mereka berdamai, bisa saling mengerti. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like and subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.